Hi guys, welcome back to Ratri Oktaviani YouTube channel. Halo, assalamualaikum. Video kali ini aku mau bikin cemilan tradisional khas Jawa, yaitu ongko wolu atau disebut juga widaran manis atau biasa dikenal juga dengan telur gabus manis. Yuk simak videonya sampai akhir. Bahan pertama yang kita butuhkan yaitu setengah kilogram telur yang masih fresh, banyaknya sekitar 7-8 butir tergantung besar kecilnya telurnya. Pertama-tama siapkan wadah yang besar, lalu pecahkan satu persatu telurnya. Pastikan telur ini masih fresh dan masih baru ya, supaya hasilnya nanti bisa mengembang lebih sempurna. Setelah itu kita akan mixer telur ini sampai mengembang dan juga berbusa. Mixer dengan kecepatan paling tinggi. Untuk waktu yang dibutuhkan sekitar 10-15 menit tergantung dengan mixer masing-masing. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, kita akan matikan mixernya. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian kita akan masukkan juga 1 bungkus atau seberat 500 gram tepung ketan putih. Nah, tepungnya ini akan kita masukkan. Sisakan sedikit saja untuk mengatur kelembaban adonannya nanti. Lalu aduk rata semua bahannya hingga tercampur rata dan juga membentuk suatu adonan. Bisa diaduk menggunakan spatula atau bisa juga langsung menggunakan tangan. Nah, di sini aku mengaduknya menggunakan centong besar seperti ini. Aduk terus hingga tercampur rata. Setelah itu sekarang akan kulanjutkan dengan menguleninya menggunakan tangan hingga adonannya menjadi kalis. Pastikan tangannya dalam keadaan bersih ketika kita mulai menguleninya. Jadi nantinya tekstur dan konsistensi adonan terlihat seperti ini. Tidak terlalu lembek tapi juga tidak terlalu keras ya. Cukup untuk bisa dipulung. Nah, selanjutnya ambil sedikit adonan. Untuk menyamaratakan besar kecilnya, aku akan menimbangnya menjadi 8 gram per adonannya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Selanjutnya ambil piring yang bagian bawahnya datar seperti ini. Pulung atau ulir memanjang. Kemudian kita akan melipatnya membentuk angka 8. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak di dalam video. Tekan bagian ujung agak dalam ya, supaya nanti ketika digoreng bentuknya tetap utuh dan juga tidak lepas. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya terbentuk angka 8. Nah, seperti ini, aku ulangi lagi. Diulir memanjang, kemudian ditekan ke dalam, seperti ini membentuk angka 8. Kira-kira bentuknya akan terlihat seperti ini ya. Ulangi cara yang sama sampai semua adonannya habis terbentuk. Selanjutnya siapkan wajan atau kuali, kemudian masukkan minyak yang lumayan banyak jumlahnya. Nah, dalam keadaan minyaknya ini masih dingin, kita akan masukkan adonan yang tadi sudah dibentuk secukupnya saja, jangan terlalu penuh. Kemudian barulah kita masak kualinya dengan menggunakan api kecil. Jadi kecil cenderung seperti mau mati ya, tapi nggak mati. Nah, seperti ini kira-kira besar apinya, jangan terlalu besar karena nanti bisa menyebabkan kuenya hanya matang di bagian luar saja. Tunggu sampai adonannya mengapung. Kalau sudah mengapung sekitar 1 menit, kita akan aduk dan terus diaduk bolak-balik supaya matangnya bisa merata dan juga sempurna. Nah, kalau sudah kecoklatan atau golden brown, kita bisa angkat. Kemudian kita tiriskan. Lalu kita akan matikan kompornya, matikan apinya, kemudian kita akan tunggu minyaknya ini sampai dingin. Setelah minyaknya benar-benar dingin, masukkan kembali adonan yang sudah dibentuk tadi, kemudian kita akan nyalakan lagi api kecil dan goreng sampai matang. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai digoreng.
Nah, ini dia hasil gorengan dari ongkowolunya, rapi tapi masih terlihat polos ya. Sekarang kita akan membuat pemanisnya. Siapkan kuali atau wajan. Siapkan juga gula sekitar 180 gram atau 1 gelas belimbing, tapi tidak terlalu penuh ya. Tambahkan juga air sekitar 180 ml atau dengan banyak yang sama dengan gelas belimbing tadi. Masak menggunakan api kecil. Masak menggunakan api yang cenderung kecil, kemudian aduk terus sampai teksturnya nanti kental dan juga berambut. Kurang lebih teksturnya nanti akan terlihat seperti ini ya. Setelah cairan gulanya berambut, masukkan ongkowolunya tadi. Nah, kita akan masukkan semuanya sekaligus. Kemudian ongkowolunya ini kita akan aduk cepat supaya semua bagian kuenya bisa terlapisi dengan cairan gulanya. Jadi proses ini harus dilakukan secara cepat ya. Nah, setelah sudah tercampur rata semua seperti ini, kemudian kita akan matikan apinya dan tunggu sampai si kuenya ini nanti menjadi dingin. Nah, ini dia hasilnya snack cemilan tradisional khas Jawa yang namanya ongkowolu atau widaran manis atau juga sering dikenal sebagai telur gabus manis. Hasilnya cantik banget, bentuknya angka 8 gini jadi terlihat lucu ya, dan lapisan gulanya juga terbalut dengan sempurna. Teksturnya renyah, masih ada keras-keras gulanya dan juga ini rasanya manis. Manisnya pas karena ada baluran gula di bagian luarnya. Dan ini bikin nagih, makan satu aja nggak cukup, pasti pengen lagi deh. Kalau yang ini adalah beberapa contoh yang bagian rekatannya lepas, jadi tidak membentuk angka 8 secara sempurna. Tapi it's okay karena rasanya tetap enak. Untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil 900 gram. Nah, ini aku kemas secara terpisah 300 gram gitu. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada 1 bungkus atau setengah kilogram tepung ketan, 3 butir telur, 1 sendok makan margarin, 1 bungkus vanila bubuk, dan ada santan. Di sini aku pakai 200 ml santan dan ada 200 gram gula pasir, boleh dikurangi kalau teman-teman kurang suka manis, dan ada setengah sendok teh garam. Langsung aja kita mulai. Siapkan wadah, kemudian pecahkan telur. Telurnya pakai 3 butir dan masukkan gula sebanyak 200 gram. Boleh dikurangi kalau teman-teman kurang suka manis. Lalu kocok sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan juga vanila bubuk. Kocok lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah, masukkan tepung ketan putihnya ke dalam wadah yang tadi sudah berisi adonan telur. Lalu aduk hingga rata. Boleh menggunakan tangan atau juga boleh menggunakan spatula. Setelah mulai tercampur rata, sekarang kita bisa tambahkan santan sedikit demi sedikit. Santan ini kita masukkan secara bertahap, jangan langsung ya, supaya nanti kita bisa mengontrol tekstur dari adonannya.
Dari spatula, kemudian aku lanjut uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya dalam keadaan bersih ya. Karena ini adonannya masih terasa berat, jadi aku tambahkan sedikit lagi santannya. Lalu uleni sampai kalis dan membentuk suatu adonan. Nah, ini sepertinya santannya cukup ya. Jadi total santan yang aku pakai adalah sekitar 150 ml. Nanti bisa disesuaikan dengan besar kecilnya telur. Kurang lebih nanti adonannya akan seperti ini teksturnya, kalis tapi tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek. Untuk cetakannya, aku menggunakan batok kelapa seperti ini, kemarin dibuatkan oleh bapak. Nah, caranya gampang banget, cari batok kelapa, lalu cuci bersih dan dilubangi dengan mesin bor. Untuk jumlah dan letak dari lubangnya ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Lanjut ke cara pembuatannya, siapkan nampan atau talenan, kemudian ambil sedikit adonan, kemudian dengan menggunakan batok kelapa yang sudah dilubangi, kita akan tekan-tekan seperti ini. Jadi nanti ada adonan yang berbentuk cacing keluar dari lubang-lubang tersebut. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat videonya. Nah, ini dia hasilnya, jadi sudah terbentuk cacingnya, atau untuk yuyunya. Kemudian kita bisa ambil menggunakan spatula atau sendok. Kurang lebih hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, kalau dirasa agak lembek atau agak lengket, ini batoknya bisa dialasi atau dilapisi dengan tepung ketan tipis-tipis ya. Kalau untuk cetakannya, sebenarnya bisa juga beli di toko kue atau di online shop, tapi harganya pasti lumayan mahal. Jadi kalau bikin sendiri lebih terasa ekonomis dan juga nantinya cetakan ini bisa digunakan untuk kue lain seperti putu mayang atau kue-kue lainnya. Lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai dibentuk. Siapkan wajan atau kuali, kemudian masukkan minyak dengan jumlah yang lumayan banyak, dan kita akan memasak menggunakan api yang lumayan kecil seperti ini. Masukkan adonan secukupnya. Kita akan goreng menggunakan api kecil ya, supaya matangnya bisa sempurna dan sampai dalam. Jadi nanti teksturnya bisa garing dan renyah sampai dalam juga. Nah, kalau kita menggoreng pakai api besar itu, nanti hasilnya di luarnya sudah matang kecoklatan, tapi di dalamnya masih belum matang. Makanya kita menggorengnya harus menggunakan api kecil. Kalau kuenya sudah mulai kokoh seperti ini, jangan lupa untuk dibalik-balik ya, supaya matangnya bisa merata ke semua bagian. Saat adukannya dirasa sudah enteng dan juga sudah kecoklatan golden brown seperti ini, kemudian ini kuenya bisa kita angkat lalu tiriskan. Dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya, kue untuk yuyu atau kue cacing atau juga kue akar kelapa. Hasilnya sudah jadi dan banyak banget ya, lumayan bisa jadi satu toples yang lumayan besar. Teksturnya garing banget, kriuk, gurih santannya ini berasa banget, dan juga manisnya ini pas. Jadi bikin makin enak dan bikin nagih gitu deh. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Bahannya juga mudah didapatkan. Ini recommended banget resepnya, jadi selamat mencoba.
Di video kali ini aku mau buat kue keciput atau biasanya dikenal dengan onde-onde mini. Rasanya manis, renyah, dan kriuk banget. Lumayan untuk tambahan variasi kue lebaran. Mau tahu apa aja bahannya dan gimana caranya? Yuk simak videonya sampai akhir. Berikut adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Oke, pertama di sini aku akan larutkan 10 gram kapur sirih. Ini dilarutkan dengan air sebanyak 200 ml. Kemudian aduk hingga larut. Sekarang kita akan tunggu hingga kapur sirihnya mengendap di dasar, dan yang akan kita gunakan adalah air bening yang terdapat di atas endapan ini. Kita ambil sebanyak 100 ml. Nah, untuk kapur sirihnya ini bisa didapatkan di warung tradisional atau juga di toko bahan kue ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan wadah dan pecahkan 3 butir telur. Masukkan juga 1 sendok teh mujung emulsifier, aku pakai SP. Boleh juga pakai ovalet atau TBM ya. Masukkan juga 130 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh vanila bubuk, dan 50 gram margarin. Setelah bahan-bahannya sudah siap, ini akan kita mixer hingga gulanya larut. Bisa juga diaduk menggunakan mixer ya. Oke, setelah gulanya larut seperti ini, selanjutnya kita bisa masukkan tepung ketan putih secara bertahap. Di sini aku masukkan menjadi 3 tahap supaya nanti lebih mudah untuk mengaduknya. Aduk rata menggunakan spatula. Kemudian masukkan tepung lagi. Aduk lagi hingga rata. Kemudian kita masukkan sisa tepungnya. Nah, ini aku akan bantu aduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Nah, sambil diuleni, kita akan menuangkan juga air endapan kapur sirih tadi sebanyak 100 ml. Uleni hingga nanti terbentuk menjadi suatu adonan yang kalis dan bisa dibentuk. Nah, untuk takaran airnya ini bisa kurang, bisa lebih juga dari 100 ml, karena biasanya menyesuaikan dengan besar kecilnya ukuran telur yang digunakan. Nah, kira-kira adonannya seperti ini sudah tercampur rata dan juga sudah alis. Kemudian ambil 250 gram biji wijen putih dan basahkan dengan 20 ml air. Tujuan ditambah air itu supaya biji wijennya tidak rontok dan bisa menempel dengan sempurna. Ambil sedikit adonan, kemudian kita pulung membentuk bulatan. Ini ukurannya, usahakan kecil-kecil saja supaya nanti bisa matang sempurna ke dalamnya. Kemudian putar-putar dan goyangkan seperti ini, supaya biji wijennya bisa menempel dengan sempurna. Nah, selanjutnya ayak supaya biji wijen yang tidak menempel bisa terpisah. Untuk adonan yang sebagiannya lagi, aku akan cetak memanjang menggunakan piping bag. Nah, ini kita cetak dengan ukuran yang kecil-kecil saja ya. Menurut aku, ini prosesnya lebih cepat dibanding harus memulung adonannya satu persatu. Nah, guling-gulingkan adonannya supaya bisa menempel biji wijennya secara sempurna. Nah, bisa dibetulkan dengan tangan apabila ada bentuk yang tidak sesuai ya. Kemudian, kita akan ayak untuk memisahkan biji wijen yang tidak menempel. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Selanjutnya, siapkan wajan, isi tuang minyak gorengnya, dan kita akan masukkan adonannya dengan minyak yang benar-benar panas. Kalau sudah panas, masukkan kue keciputnya. Kemudian ini akan kita goreng dengan api sedang hingga mengapung.
Nah, setelah semua kue keciputnya ini terlihat mengapung, kita akan kecilkan apinya. Lalu kita akan goreng dengan api kecil hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Sambil sesekali diaduk supaya matangnya bisa merata. Nah, setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, sekarang kita akan besarkan apinya. Masak dengan api yang agak besar seperti ini kurang lebih 1-2 menit dengan tujuan supaya kue keciputnya tidak menyerap minyak terlalu banyak. Jangan lupa sambil diaduk terus-menerus supaya matangnya bisa merata. Nah, kalau sudah kecoklatan merata seperti ini, kita bisa angkat kue keciputnya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis tergoreng. Nah, ini dia hasilnya, kue keciput atau onde-onde mini sudah matang. Ini kue keciputnya renyah dan kriuk banget, manisnya juga pas. Resep ini bisa dijadikan ide jualan atau sekedar cemilan bersama keluarga dan juga cocok banget untuk dijadikan tambahan variasi sajian di saat lebaran. Oh iya, menurutku tekstur yang bentuknya panjang seperti ini bisa lebih kriuk dibandingkan yang bulat-bulat ya. Tapi kembali lagi sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin cemilan yang juga bisa dijadikan nanti isian toples untuk lebaran. Aku bikin stik keju telur gabus. Yuk ikuti videonya sampai selesai. Pertama kita akan pecahkan dulu 2 butir telur. Aku pakai yang ukurannya sedang. Ini aku pakai di gelas blender ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan 100 gram keju yang sudah diparut. Masukkan juga 50 gram margarin. Ini semuanya kita masukkan ke dalam gelas blender. Kemudian kalau sudah, kita akan haluskan. Nanti hasilnya seperti ini. Sudah halus. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam baskom atau wadah yang lebih besar. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, 200 gram tepung tapioka aku masukkan secara bertahap, kemudian aduk sampai nanti terbentuk adonan. Masukkan lagi sisa tepung tapiokanya, kemudian aduk sampai kalis ya teman-teman. Oh ya, di sini aku juga menambahkan santan kara instan. Untuk takarannya itu antara 50 sampai 65 ml tergantung nanti tingkat kekalisannya. Ini kita masukkan santan karanya secara bertahap. Kalau tekstur adonannya sudah seperti ini, jadi dia agak lembek gitu. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk mempermudah, kita siapkan gelas, lalu masukkan plastik segitiganya seperti ini, dan masukkan adonan di bagian tengahnya. Kalau sudah dimasukkan ke plastik segitiga, lalu bagian ujungnya kita potong sesuai diameter yang teman-teman inginkan. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan teflon dengan minyak yang dalam kondisi suhu ruang. Semprotkan adonan lalu potong dengan menggunakan pisau atau spatula. Untuk panjangnya adonan ini disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Supaya nanti bisa dimasukkan ke dalam toples, jadi pastikan ukurannya kita buat sesuai dengan tinggi toples yang teman-teman punya di rumah. Gampang banget kan caranya, jadi tidak perlu lagi mengotori tangan untuk membuat stik keju telur gabus ini.
Selanjutnya adonan yang sudah dimasukkan ke dalam minyak dingin ini akan kita masak menggunakan api yang paling kecil supaya nanti matangnya bisa merata dan juga teksturnya bisa renyah. Kita tunggu sampai adonannya mengapung seperti ini, karena kalau belum mengapung itu artinya adonannya belum cukup kokoh, jadi jangan diaduk dulu ya teman-teman. Setelah semua mengapung dan adonannya sudah mulai kokoh, ini kita akan bantu pisah-pisahkan adonan yang menempel dengan bantuan garpu dan spatula. Nah, kita bantu pisahkan satu-satu seperti ini sambil membetulkan atau kita betulkan posisinya supaya nanti adonannya bisa lurus ya. Dan kalau satu sisinya sudah mulai kecoklatan, ini jangan lupa kita balik supaya nanti kematangannya bisa merata. Kalau warnanya sudah mulai kecoklatan atau golden brown seperti ini, dan juga minyaknya sudah mulai tenang tidak berisik, artinya adonannya sudah matang dan ini bisa kita angkat, lalu kita tiriskan. Nah, karena syarat untuk membuat stik keju telur gabus ini adalah dengan menggunakan minyak yang dingin, untuk menghemat minyak kita pindahkan minyak yang panas tadi ke dalam wadah yang lain. Dan kalau sudah sekitar 5 menit didiamkan, minyaknya sudah mulai agak hangat, semprotkan lagi adonan dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Jadi ini bisa jadi salah satu tips supaya kita bisa menghemat minyak dan juga bisa menghemat waktu. Oke, kalau adonannya sudah disemprotkan semua ke dalam minyak, kemudian pindahkan minyak yang sudah berisi adonan tadi ke atas teflon. Hati-hati ya teman-teman, seharusnya tidak tertekuk seperti ini adonannya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti bisa kita bantu pisahkan lagi menggunakan garpu. Masih sama seperti yang tadi, kita masak menggunakan api yang kecil, jangan diaduk sampai adonannya kokoh. Kalau sudah mulai kokoh, kita bisa bantu pisahkan dengan menggunakan spatula dan juga garpu sampai nanti adonannya terpisah dan juga lurus ya teman-teman. Jangan lupa dibalik, dan kalau adonannya sudah berwarna kecoklatan seperti ini, minyaknya juga sudah mulai tenang, kita bisa angkat lalu tiriskan. Udah deh, jadi ini dia stik keju telur gabusnya sudah jadi. Prosesnya gampang banget, jadi tidak harus melintirin dan juga tidak harus mengotori tangan ya teman-teman. Hasilnya renyah banget, cantik ya, bentuknya lurus-lurus dan panjang seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat, ini suaranya renyah sekali. Untuk banyaknya hasil dari satu adonan ini, aku lupa banget nggak nimbang. Yang jelas ini jadi satu toples berukuran sekitar 1,5 liter penuh. Intinya hasilnya banyak banget dan nggak berasa untuk makan satu. Kalau sudah gigit satu, ini nggak bakalan berhenti sih, karena enak banget, renyah, kriuk, gurih dari keju dan juga garamnya, ada rasa santan-santannya juga, ini berpadu dengan sempurna. Cocok juga untuk sajian keluarga, untuk sajian ketika nanti lebaran, dan juga untuk ide usaha. Oke, sekian dulu video kali ini, selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.